Apa itu magnet rezeki? Magnet rezeki itu ya seperti namanya, magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang ya rezekinya itu dia mengejar. Ada rezeki di sana dia kejar, kadang dapat, kadang nggak dapat. Pindah ke sana dia kejar lagi, kadang dapat, kadang nggak dapat. Tapi ada loh orang yang dia hanya duduk diam, rezekinya datang sendiri. Ya Allah, orang di depanku baru saja mendoakanku ya Allah. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia baru saja mendoakanku ya Allah. Maka aku ingin membalasnya. Cintai dia, muliakan dia, bahagiakan dia, terima taubatnya, ampuni dosanya, kabulkan seluruh hajatnya, masukkan dia dalam surga ya Allah. Dapatkan dia syafaat dari Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kumpulkan dia surga bersama denganku ya Allah, bersama dengan semua yang hadir dalam majlis ini. Kami tidak ingin masuk neraka-Mu ya Allah. Sungguh neraka-Mu begitu panas, siksaannya begitu berat. Kami tidak pernah mungkin mampu ya Allah menghadapi siksaannya ya Allah. Maka aku berdoa orang di depanku ini ya Allah, agar masuk surga bersama dengan kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda menjadi kaya, jaya, berkah, mulia dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu bahasan tentang hakikat istighfar. Hakikat istighfar dan ciri apakah istighfar kita sudah diterima atau belum. Karena kadang-kadang begini, kita kadang-kadang sudah istighfar tapi kita belum tahu apakah Allah sudah terima atau belum. Apakah ini sudah memenuhi standar istighfar atau belum? Karena dalam materi-materi yang juga pernah saya sampaikan di masjid ini, istighfar adalah pintu untuk dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh kita. Ini istighfar kuncinya, ya. Misalnya mau minta kerjaan, istighfar. Mau minta sehat, istighfar. Mau minta jodoh, istighfar. Mau beli mobil, istighfar, ya. Mau dapat presiden yang bagus, istighfar, ya. Kuncinya istighfar. Dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Itu dalam surat Nuh 10, 11, 12. Maka minta ampunlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya minta ampun. Bukan cuma sekedar minta ampun yang biasa, ya, tapi minta ampun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala istighfarnya, apa kata Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan dengan lebat. Diturunkan hujan dengan lebat, bukan gerimis. Kalau gerimis itu, maaf ya, yang namanya gerimis rezekinya tuh UMR, itu gerimis. Kalau lebat, minimal 100 juta satu bulan. Minimal itu. Panas, apakah ini berkaitan dengan rezeki? Apakah ini berkaitan dengan uang? Oh, ukurannya uang sih panas. Loh, memang begitu. Coba lihat ayat berikutnya. Wa yumditkum bi amwalin. Akan ditambahkan
harta demi harta, demi harta, demi harta, demi harta, demi harta, demi harta, demi harta. Yang ngomong harta Allah. Ya, lihat konteksnya. Minta ampun sama Allah, dikasih segala sesuatu, dia adalah kunci segalanya. Setelah itu, wa yumditkum, akan ditambahkan. Sebenarnya namanya ditambahkan itu kan banyak. Wa yumditkum bi amwal, dengan harta bentuknya jamak. Bentuknya jamak, berarti berapa banyak hartanya itu? Banyak. UMR banyak nggak? Banyak. Jadi kalau rezeki kita masih UMR, artinya apa? Bukan pemerintahnya nggak sanggup bayar, bukan karena perusahaan nggak sanggup bayar, bukan karena ekonomi lagi nggak bagus, bukan. Tapi karena ada udah gitu aja. Jadi kalau ada yang datang ke saya, Pak Nas, kenapa ya utang saya nggak lunas-lunas? Saya tanya, ada dosa nggak? Ya adalah Pak Nas, ya udah hilangin dulu. Cuma gitu? Iya. Orang ayatnya begitu, Pak. Pak Nas, kenapa ya kok rezeki saya seret? Udah istighfar belum? Udah Pak Nas. Istighfarnya udah benar belum? Nggak tahu deh. Nah itu. Karena kalau udah ciri nih, keluarga nggak harmonis, anak ngebantah terus, kemudian ya lingkungan jadi nggak bagus, hati nggak nyaman, gaji nggak naik-naik, proyek nggak jalan, cuma satu sebabnya. Apa? Dosa. Siapa yang ngomong? Allah. Dalam surat 71, 10, 11, 12. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau udah banyak duit cukup nggak kira-kira? Sebenarnya cukup. Apapun kalau udah duit banyak mah beres. Betul nggak? Halo. Allah yang ngomong, bukan saya. Ya. Ustaz, di Ustaz yang sana katanya jangan nyari duit. Iya, jangan nyari duit kalau caranya nggak bener. Tapi kalau caranya benar, yaitu minta ampun kepada Allah, nggak apa-apa, orang ada ayatnya. Tapi mintanya benar, caranya benar, yaitu dengan dengan minta ampun. Lah, kalau masih ada dosa, ya mana mungkin Allah mau kasih rezeki? Ya. Mana mungkin Allah mau kasih kelezatan dalam beribadah? Mana mungkin Allah kasih hati ini terang? Nggak mungkin dia bisa nangis dalam sholat. Baca Al-Quran jadinya nggak nikmat kalau ada dosa. Ya, satu aja udah Masya Allah, tapi Allah kasih 4. Ya, sebenarnya satu aja udah cukup Pak, tapi Allah kasih. Oh maksudnya apa? Ya begitu. Satu cukup, tapi Allah kasih. Allah kasih pertama harta, wa yumditkum bi amwalin. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan anak-anak. Anak-anak ini bukan hanya anak pribadi, anak biologis, tapi anak perusahaan, anak cabang. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah tambahkan kebun-kebun, bisnis sampingan yang menghasilkan, ya, yang enggak perlu kamu yang ngurus. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah kirimkan kepadanya sungai-sungai yang mengalir di antara kebun itu, yang kamu nggak perlu menyiraminya. Allah, ya satu cukup, tapi Allah kasih. Nah sekarang bagaimana caranya supaya dapatkan yang 4 tadi? Rezeki banyak, anak berlimpah. Anak berlimpah. Sekali lagi bukan cuma sekedar anak biologis, anak buah, anak perusahaan, anak cabang, ya. Kemudian ya bisnis sampingan, dan juga dapatkan ya orang yang mengatur semuanya. Rezeki kita mengalir tanpa batas. Siapa yang mau? Kalau mau angkat tangan. Kayaknya nggak ada yang mau nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan istighfar yang benar? Maka kita belajar tentang hakikat istighfar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang begini.
Seluruh persoalan dimulai dari karena kita nggak tahu betul apa hakikat istighfar. Seluruh persoalan, ya, seluruh persoalan dimulai dari karena kita nggak tahu hakikat istighfar yang benar, dan seluruh solusi dimulai dari pemahaman tentang hal ini. Nah, jadi penting sekali materi ini, ya. Allah penting sekali materi ini. Kalau Bapak Ibu menjalankan materi ini, saya jamin insya Allah biiznillah langsung selesai semua. Tapi kalau benar-benar dijalanin, insya Allah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, saya bercerita dulu, boleh? Jadi misalnya begini, ada pembunuh berdarah dingin, telah membunuh 10 orang. Ketika dia udah membunuh 10 orang, terus kemudian diwawancara, kenapa sih kamu tega ngebunuh 10 orang? Apa kata si pembunuh berdarah dingin ini? Kata dia, ya, saya udah kasih garis, siapa orang lewat garis saya tembak. Ada orang 1 lewat, saya tembak. Orang 2 lewat, saya tembak. Orang 3 lewat, saya tembak. 10 lewat, saya tembak semua. Sekarang saya mau tanya, yang salah siapa? Kan saya udah bilang, siapa yang lewat garis ini, saya tembak. Nah, sekarang mereka yang lewat. Berarti yang salah siapa? Yang lewat. Itulah karakter pembunuh berdarah dingin. Selalu mengatakan dirinya benar, orang lain, walaupun jelas-jelas dia itu salah. Ternyata sifat pembunuh berdarah dingin ini bukan hanya dimiliki oleh mereka, tapi rata-rata manusia yang punya persoalan, rata-rata manusia yang punya persoalan hidup, prinsipnya begini, yaitu saya benar, orang lain salah. 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 Dan semua solusi hidup dimulai dari kebalikannya. Kebalikannya apa? Saya salah, orang lain. Siapa mau dapat solusi di sini, katakan saya. Maka kalau seandainya mau benar-benar hakikat istighfar adalah membalik prinsip ini, saya salah, orang lain pasti benar. Boleh diulangi? Allah, suami minta bikinin kopi sama istri, mama tolong bikinin kopi. Pagi ini papa mau ketemu investor, pakai dasi yang rapi supaya seger, tolong ya bikinin kopi yang paling nikmat. Siap ayah. Pas dibikinin, diminum rasanya asin. Ternyata tuh istri, ya, antara gula sama garam berdampingan, diambil garam 2 sendok teh, 2 sendok makan. Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu pas diminum? Astagfirullahaladzim. Ya, yang salah siapa? Yang salah siapa? Istri. Yang salah, yang benar saya, yang salah istri. Lu jangan begitu. Gue kan udah bilang, gue ini mau seger-segeran, mau minum kopi, mau ketemu investor. Paham gak lo? Si istri punya prinsip yang sama. Saya benar, suami salah. Cuma urusan kopi doang lu. Gue udah ngurusin anak lu 10. Cuma timbang bikin kopi dikit aja, bikin diri dapat. Jangan sembarangan lu ya, gue suami lu. Emang kenapa kalau suami? Tuh kata si istri, ya. Seandainya diperbolehkan, pakai dalil. Seandainya diperbolehkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka diperintahkan seorang wanita sujud pada suaminya. Paham? Kata si istri, gue yang punya sorga. 10 anak berarti 10 sorga. Adanya di mana? Kaki gue. Paham lo? Kira-kira, maaf ya, kira-kira apa yang terjadi? Suami bilang saya benar, istri salah. Istri bilang saya benar, suami salah. Apa yang terjadi kira-kira? Cekcok, clash, berantem, koslet. Halo. Seluruh persoalan dimulai dari prinsip ini. Saya benar, orang lain yang salah. Sekarang siapa yang mau dapat solusi? Katakan saya. Berani membaliknya.
Berani balik. Pada saat suami minum kopi, astagfirullahaladzim, saya salah apa? Sampai istri bikin orang. Langsung dia muhasabah. Kemarin mungkin ada orang yang saya zolimin, sehingga Allah tegur saya melalui kopi. Diam si suami. Saya salah, istri pasti benar. Saya salah, istri pasti benar. Saya salah, istri, kopi pasti benar. Pas dia merenung, istri ngeliat, bang, kenapa bang? Enggak apa-apa. Kenapa kopi nggak diminum? Enggak apa-apa. Kenapa nggak diminum? Enggak apa-apa. Diambil kopinya sama istri. Astagfirullah, mama yang salah pak, maafkan mama. Enggak papa yang salah. Enggak mama yang salah. Enggak papa yang salah. Enggak mama yang salah. Kira-kira jadinya apa? Berpelukan. Prinsip sederhana inilah yang menyelesaikan semua persoalan. Maka apa itu hakikat istighfar yang benar? Hakikat istighfar yang benar adalah dia selalu mengatakan saya salah, orang lain pasti benar dalam semua keadaan. Ini yang gak gampang. Ya, saya salah, orang lain benar. Saya salah, orang lain benar. Ya, dalam banyak sekali kejadian. Contoh waktu itu, ya, rumah saya, barang-barang di rumah saya itu agak hilang-hilang gitu. Istri saya beli jilbab hilang, saya beli ini hilang, saya beli ini hilang, anak saya beli mainan hilang. Nah, langsung tuh kita langsung pada curiga nih, ini siapa yang ngambil gitu, ya. Tapi kan kita nggak mungkin nuduh orang kalau nggak ada bukti. Memang mendatangkan bukti itu nggak gampang, perlu Mahkamah Konstitusi. Memang paling nggak gampang itu ngedatengin bukti, paling gampang nyolong, itu paling gampang. Ya, datengin buktinya, itu nggak gampang. Ya. Bisa-bisa kita dituduh balik tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Suatu saat saya lagi nyetir, istri saya di samping, kemudian nerima telepon dari anak. Ya, apa? Oh gitu ya. Awas nanti Umi pulang. Saya nanya, ada apa Mi? Bi, semua barang ketemu Bi. Di mana? Di lemarinya si Mbak. Kira-kira yang salah siapa? Dalam kondisi begini siapa yang salah? Mbak. Kenapa dia nyolong? Berani-beraninya dia nyolong. Ya. Menurut Abi gimana? Apa yang harus kita lakukan sama si Mbak itu? Saya lagi nyetir nih. Saya bilang, iya, kita yang salah. Istri saya bilang gini, kok bisa kita yang salah? Iya, kita yang salah. Kok bisa kita yang salah? Terangkan. Tak terangkanlah. Kok bisa saya yang salah? Kok bisa kita yang salah? Udah jelas-jelas dia maling. Kenapa kita yang salah? Iya, kita yang salah. Coba terangkan ke Umi. Bentar, saya juga lagi baru belajar. Jadi waktu itu saya baru belajar prinsip ini. Kan harus dipraktekin. Gimana cara prakteknya? Pas istri saya bilang begitu, oh iya, kita yang salah. Coba terangkan kenapa kita yang salah. Bentar, saya lagi mikir. Saya bilang gitu. Oh iya, ketemu salahnya saya. Salahnya kita berdua adalah kita terlalu sibuk bekerja, keluar, dakwah, ngajarin orang. Ada orang 2, khadimat kita ada 2 di rumah karena anak kita 6. Khadimatnya 2. Ya, kalau 1 nggak sanggup, banyak yang nggak sanggup, anak 6. Khadimat 2 di rumah nggak diajarin sama saya sama istri. Berarti yang salah siapa? Setidaknya kan baca hadis ya tiap hari bareng khadimat, harusnya gitu. Tapi saya nggak ngajarin, berarti yang salah siapa? Pantas aja dia nyolong, karena ya dia nggak tahu ilmunya. Berarti siapa yang salah? Iya ya, kita yang salah ya Mi. Tapi gimana Mi? Aku nggak sanggup kalau ngomong depan dia. Mbak, kamu benar, saya salah. Ya jangan diomongin begitu. Prakteknya dalam hati. Saya salah. Ya. Kenapa? Iya. Setelah itu apa yang terjadi? Kita muhasabah. Selama ini kita ngomong istighfarnya gimana?
Astagfirullah, tuh anak bandel banget. Astagfirullah, nih pembantu nyolong. Astagfirullah, tuh orang sembarangan nyebrang. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi astagfirullahnya nyalahin Tuh kita istighfarnya gitu, kita gaya istighfar kita. Ya, gaya istighfar kita, saya benar, orang lain salah. Astagfirullah, itu bacaannya nggak benar. Astagfirullah, nih imam tajwidnya nggak benar. Ngomong sama pengurus masjid, saya ini matannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu imamnya nggak benar. Turunin. Besok biar orang lain yang jadi imam. Kalau bapak, dia udah belajar tajwid, tapi tajwidnya digunakan untuk bikin garis kebenaran, untuk mengatakan dirinya benar. Maka belajar tujuannya bukan untuk mengatakan diri kita benar. Belajar untuk mengatakan diri kita semakin salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar yang benar. Ini hakikat istighfar. Kita selama ini selalu mengatakan orang lain yang salah. Coba kalau sekarang ini ya, 01, 02 pakai prinsip ini. 01 bilang saya salah, 02 yang benar. 02 bilang saya salah, 01 yang benar. Kira-kira apa yang terjadi? Ya udah dah, saya mundur jadi presiden. Kata 01, kok ngambil kesempatan dalam kesempitan nih? Jadi amin, 02 nggak mau. Kata 02, aduh jangan kayak gitu dong. Udah saya nggak mau juga. Terus gimana dong? Oke lah, kalau gitu kita hitung ulang. Buka semua data, disaksikan seluruh Indonesia, Mahkamah Internasional, jangan Mahkamah Indonesia deh, Mahkamah Internasional, KPU-nya KPU Internasional. Yuk kita hitung ulang. Kalau memang 01 yang menang, 02 saya siap menerima. Kalau memang 02 yang menang, maka 01 siap terima. Kira-kira jadinya apa? Iya. Jadi istighfar itu menyelesaikan seluruh persoalan kalau dipakai dengan benar. Cuma kan sekarang nggak ada yang mau ngalah. 01 nggak mau ngalah, 02 nggak mau ngalah, akhirnya yang korban Harun Rashid. Tahu Harun Rashid? Anak 15 tahun, walaupun namanya masih simpang siur, tapi ada yang meninggal. Yang salah siapa? Kita semua. Yuk kita ngaku salah, kita nggak usah nyalahin presiden aja. Hawanya kita pengen nyalahin lagi tuh. Yang salah siapa? Ya, presiden dong. Yang salah siapa? Itu Brimob. Yang salah siapa? Itu TNI. Kenapa enggak perhatian? Yang salah siapa? Lah kenapa si Harun Rashid itu keluar dari rumahnya? Yang salah siapa? Udah. Yang salah siapa? Saya. Coba tangannya ke atas. Yang salah saya. Yang salah? Salahnya gimana? Nggak ngerti, pokoknya saya salah aja. Saya salah. Udah. Saya salah karena Ramadannya kagak benar. Saya salah karena puasanya nggak benar. Saya salah karena banyak dosa. Saya salah karena makan harta haram. Saya salah karena rezekinya juga tercampur riba. Karena saya salah karena saya nggak mau belajar. Saya salah karena masjidnya kosong. Saya salah karena terlalu sibuk bekerja. Saya salah karena nggak ingat Allah. Saya salah, saya salah, saya salah. Udah gitu aja. Itu istighfar yang benar. Orang lain pasti benar. Di luar kita itu cuma alat dari Allah untuk mengatakan kita salah. Di luar itu cuma alat untuk mengatakan bahwa diri kita salah. Jadi zikirnya orang yang benar, ya kalau saya, komunitas saya namanya Magnet Rezeki. Zikirnya orang Magnet Rezeki itu ini Bapak Ibu. Saya salah, 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 70 kali sehari. Siap? Tuh, nggak siap. Kalau nggak siap nggak apa-apa. Ada manusia yang paling mulia yang mau melakukannya, namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kurang apa? Rasulullah ini maksum, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluruhnya diampuni. Rasulullah pernah dicuci dadanya,
yang hitam-hitam dikeluarkan. Lalu kemudian apa kata Rasul? Apa kata Allah? In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan kecuali wahyu juga. Nah, seandainya predikat itu disandang sama kita, kira-kira kita kalau ditimpuk orang ngomong apa? Saya suci, bersih, kata-kata saya wahyu. Ada orang yang nimpuk, lu jangan sembarangan lu. Gue nabi loh. Kalau gue bilang kodok loh. Gue kutuk habis loh. Hati-hati ya. Gue bisa mengazab loh. Paham? Itu kalau kita. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di sebuah jalan, ditimpuk sama orang. Pas ditimpuk Rasulullah, astagfirullah, saya salah apa? Saya mungkin dakwahnya kurang bijak, kata-katanya kurang halus, kurang lembut. Ya udah, saya salah. Hari kedua Rasulullah lewat tempat yang sama, ditimpuk lagi. Kemudian kata Rasulullah, saya salah apa? Mungkin saya ada zalim sama keluarga, saya salah. Hari ketiga datang lagi di tempat itu, ditimpuk lagi. Hari keempat Rasulullah udah mulai menikmati muhasabahnya. Hari keempat, loh, kok nggak ada yang nimpuk? Mana orang yang nimpuk saya biasa itu? Lagi nggak sehat ya Nabi? Oke, didatangi ke rumahnya, itu orang gemeteran. Ya, ini orang gemeteran. Jangan siksa aku, jangan balas. Enggak, aku nggak mau balas. Aku mau nyembuhin. Boleh nggak saya ambil air, ditiup di depannya? Kemudian disuruh minum, sembuh. Saat itu juga langsung masuk Islam. Kalau kita yang jalan lewat itu masuk mana dia? Kalau Nabi yang lewat dia masuk Islam. Kalau kita yang lewat masuk mana dia? Ini dia, Masya Allah. Jadi Rasulullah saja mengucapkan istighfar 70 sampai 100 kali. Tapi istighfarnya yang bagaimana? Nah, ada beberapa komponen dalam istighfar. Ada 3 komponen. 1, saya salah. 2, ampuni saya. 3, saya siap belajar dan memperbaiki. Jadi ada berapa komponen dalam istighfar? 1, 2, ampuni saya. 3, saya siap belajar dan memperbaiki. Coba sekali lagi. Ya, ada berapa komponen dalam istighfar? 1, 2, ampuni saya. 3, saya siap belajar dan memperbaiki. Seandainya ini yang dilakukan, Masya Allah, selesai semuanya. Anak ada apa-apa, ya udah. Tinggal kita nih orang tua nggak boleh juga marah sama anak. Kalau marah sama anak jadinya nggak benar juga. Papanya orang tua, paham kamu? Si anak lagi emosi juga. Cuma gara-gara orang tua aja lu belagu gitu. Tapi dalam hati loh. Ya, dalam hati dia nggak ngomong mulut karena takut. Tapi dalam hati. Terus gimana dong kalau ada salah? Anak saya nonton bioskop. Yang salah siapanya? Bapaknya. Astagfirullah. Nah, sini dulu. Ada apa, Bi? Kamu ke bioskop ya? Iya, Bi. Aduh, Abi yang salah. Ya Allah, Abi salah apa sampai kamu kayak gini? Maafin Abi ya, Nak. Mungkin ada harta Abi yang tidak bagus, subhan, yang haram sehingga kamu jadi kayak gini. Si anak bilang gimana kira-kira kalau udah gitu ya? Aduh, jangan gitu dong, Bi. Ya udah, Bi, aku minta maaf. Ya udah, yuk sama-sama kita jadi orang baik. Ya udah, Bi, makasih ya, Bi. Ya ampuni aku gitu deh. Siapa yang mau jalanin istighfar kayak begini? Kalau mau jalanin istighfar kayak gini, Masya Allah, selesai semuanya. Karena sebenarnya hidup kita cuma 2. Hidup kita cuma apa? 2. Mau jadi Nabi Adam atau mau jadi iblis. Udah gitu doang. Siapa mau jadi Nabi Adam? Siapa mau jadi iblis? Jangan saling nunjuk. Udah, ya udah saya salah gitu. Jadi sejarahnya umat dunia, ya sejarahnya dunia itu cuma ini doang. Suatu saat udah enak-enak Nabi Adam ada di surga.
Sebentar, awalnya iblis dulu. Iblis sudah senang ada di surga. Tiba-tiba ada anak baru namanya Adam. Tahu-tahu dia dijadiin anak emas sama Allah. Enak-enakan aja gua disuruh sujud sama dia. Emang siapa dia? Gue bener, Adam ya? Sama. Gue dari api, dia dari tanah. Gak mau sujud. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari surga. Yang salah siapa? Adam. Maka prinsip saya salah, saya benar, orang lain salah, prinsipnya iblis dari awal. Semua akarnya dari sini. Yang salah siapa? Gara-gara Adam dilahirkan, gue jadi keluar dari surga. Gue akan balik lagi, gue akan bikin semuanya masuk neraka nemenin gue. Nemenin gue berarti punya sifat yang sama seperti Nabi, seperti tapi dia masih punya jalan untuk balik. Datang ke Adam, lu jangan mau dibohongin sama Allah. Itu namanya buah khuldi, bukan buah larangan. Itu buah khuldi. Lu tahu nggak artinya khuldi apa dah? Apa iblis? Khuldi itu artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kamu akan kekal di surga. Beneran lu iblis? Beneran. Janji. Bener lu ya iblis ya, nggak bohong ya. Lu makan deh. Gua kagak berani dah. Gua kagak berani iblis. Ya, lu dah kagak asik dah. Dia datang ke Hawa. Wah. Tadi gua ngomong sama suami lu. Dia katanya mau makan tuh buah khuldi. Buah mana? Itu buah kaki asik kata Hawa. Akhirnya makan ya. Lu ajak suami lu. Siap. Tapi ini nggak kenapa-napa nih iblis. Enggak, Jamil. Gua kan senior. Gua udah di sini lama. Lu kan baru lahir. Percaya sama gue. Siap. Akhirnya Hawa makan. Pada saat makan diajak suaminya makan, turun ke bumi. Pada saat turun ke bumi menyesal. Ya, pada saat menyesal, kira-kira Nabi Adam ngomongnya gimana? Ih, setan lu. Gitu nggak Nabi Adam ngomong? Itulah sejarah pertama kali kata persetan lu. Itu sejarahnya. Jadi Nabi Adam nyalahin iblis, betul nggak? Enggak betul. Jadi nggak ada sejarah persetan lu, nggak ada. Makanya ada yang ngomong persetan lu, berarti dia kagak baca sejarah. Yang sering ngomong setan lu, salah lu gimana? Dia nggak baca sejarah. Sejarahnya Nabi Adam langsung angkat tangan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalaulah engkau tidak mengampuni diriku, sungguh aku termasuk orang yang merugi. Itu doa adalah doa paling panjang yang belum dikabulkan Allah. Bapak Ibu pernah dengar doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikabulin? Kabulnya apa? Keluar dari tapi doa Rabbana zalamna belum dikabulin. Kok belum dikabulin? Karena kita semua belum balik ke surga. Akhirnya menyesal. 1000 tahun lebih hidupnya Nabi Adam cuma ini senandungnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna.
ilmunya Nabi Adam cuma satu, mengakui dosa. Jadi sekarang sejarahnya gitu. Jadi sekarang kita memilih jadi apa? Jadi kaumnya Nabi Adam atau kaumnya iblis? Kalau mau jadi kaumnya iblis, maka silahkan katakan semua salah. Ini salahnya dia, ini salahnya dia, salahnya dia. Salahnya dia karena dia Islamnya radikal. Salah. Maka diambil senjata, tembak. Salahnya dia karena dia ya, Islamnya moderat, liberal. Ya, dia turun ke jalan. Coba sekarang semuanya. Semuanya coba bilang astagfirullah. 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 Saya salah, ampuni saya siap belajar dan memperbaiki. Saya salah, ampuni saya siap belajar dan memperbaiki. Saya salah, ampuni saya siap belajar dan memperbaiki. Jangan pakai bahasa Arab deh. Nggak usah nggak usah. Pakai bahasa Indonesia aja. Yang penting kan isinya sama. Saya salah, ampuni saya siap belajar. 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 Ya, udah mah. Saya salah. Kenapa negara kayak gini yang salah siapa? Udah gini aja udah. Saya salah. Belajar tajwid untuk ngaku paling salah. Belajar fikih untuk ngaku belajar paling salah. Belajar hari ini ujungnya untuk ngaku saya salah. Itu aja. Terakhir, ketika alam mahsyar kagak beres-beres. Alam mahsyar ini nggak ada tujuan, nggak ada cita-cita, nggak ada iman, nggak ada kerjaan, nggak ada ngapa-ngapain, tapi berjalannya ribuan kali lipat dibandingkan dengan hidup kita di dunia. Jadi bosannya tuh ampun-ampunan. Akhirnya semua bosan. Akhirnya ngomonglah sama semuanya pada ngumpul. Siapa yang bisa menghentikan ini semua? Ini ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Datanglah ke Nabi Adam, ya Nabi Adam, tolong minta sama Allah agar alam mahsyar dihentikan. Kami udah bosan dengan masa ini. Kata Nabi Adam, yang bisa menghentikan ini adalah orang yang gak punya dosa. Ya udah, engkau yang minta, engkau kan Nabi pertama. Saya paling banyak dosanya. Hah? Dosa kamu apa ya Nabi Adam? Dosa saya adalah membuat kalian keluar dari surga. Itu dosa saya. Aduh, ampuni saya. Saya paling banyak dosanya. Coba ngomong sama Nabi Nuh. Mungkin dia sudah diampuni dosanya sama Allah. Datang Nabi Nuh. Ya Nuh, tolong hentikan ini alam mahsyar, minta sama Allah. Gak bisa. Yang bisa menghentikan ini orang yang gak punya dosa. Saya banyak dosa. Dosa engkau apa? Anak saya gak bisa ajak kepada dalam agama Allah, sehingga dia diazab. Satu aja yang diazab sama Allah, saya salah sebagai orang tua. Coba ngomong sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tolong ini hentikan. Gak bisa. Yang bisa menghentikan ini orang yang gak punya salah. Kamu salahnya apa? Kamu adalah bapaknya para nabi. Saya tuh punya 2 istri, tapi gak akur. Yang satu saya usir ke Mekah. Salahnya, aduh, berarti kan saya salah. Coba ngomong sama Nabi Yusuf. Ya Allah, saya banyak salah. Dosa engkau apa? Salah engkau apa ya Nabi Yusuf? Bukannya engkau tampan jadi nabi dan menjadi bendahara, ya raja. Saya tuh salah apa? Pada saat digoda sama Zulaikha, sebenarnya saya agak sedikit malu. Astagfirullah, saya salah. Coba ngomong sama Nabi Isa. Aduh, kata Nabi Isa, jangan. Saya orang paling banyak dosa. Saya orang paling banyak dosa, kata Nabi Isa. Dosa kamu apa? Dosa saya itu saya nggak selesai risalahnya, sehingga orang para menduga. Mereka menduga saya yang Tuhan. Saya salah. Aduh, kalaulah Allah nggak kasih kesempatan saya turun untuk memperbaiki, maka saya orang yang paling hina. Berapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara saya. Coba ngomong sama Nabi Muhammad.
Mungkin dia yang diampuni sama Allah. Datang pada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, tolong. Sebenarnya saya berat. Saya mau banyak dosa. Dosa engkau apa? Aku tak usah disebut. Banyak banget dosa saya. Tapi kalau seandainya saya tidak diampuni Allah, maka kalian semuanya tidak bisa selamat. Maka Allah kasih karunia kepadaku maksud. Tapi bukan berarti saya punya banyak pahala, tidak. Saya banyak dosa. Yuk kita semua minta ampun sama Allah. Ya Allah, hentikanlah alam mahsyar, ganti dengan alam yang lain. Ganti dengan alam kerja sekarang ya. Baik, tapi telah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh nabi ngaku salah, umatnya ngaku bener. Seluruh nabi, nggak ada satupun nabi yang ngaku benar. Kita yang ngaku benar. Baru belajar hadis 3 biji. Baru belajar, ya katakanlah dia jadi hafiz Quran. Baru jadi hafiz Quran, udah mengatakan diri paling benar. Baru duduk di sini, udah ngaku paling benar, pakai mic kayak gini. Astagfirullah, di sini pengakuan dosa saya. Ya, yuk sama-sama kita jadi orang yang hakikat istighfarnya benar. Jadi hakikat istighfar ada 3. 1, saya salah. 2, jadi saya. 3, saya siap belajar. Saya siap belajar aja deh. Ya. Dia sih tambahin memperbaiki. Harus ada. Ya. Jadi ada 3 komponen atau 4 komponen ya. 4 komponen aja deh supaya seru. Ya. 4 komponen dalam istighfar. 1, saya salah. 2, ampuni saya. 3, saya siap belajar. 4, saya siap memperbaiki. Itu hakikat istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri kalau ada yang datang, ya Imam aku punya persoalan A, istighfar. Ya Imam Hasan Al-Basri aku punya persoalan B, istighfar. Ya Imam Hasan Al-Basri aku punya persoalan C, istighfar. Ini A, B, C ketemu. Artinya solusinya itu cuma istighfar. Datang lagi Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, ini kita punya persoalan beda-beda. Kenapa solusinya satu? Memang kita ini banyak dosa. Udahlah, kita siap belajar. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Siap? Mudah-mudahan ya, Ramadan ini membuat kita menjadi orang yang jauh-jauh dari dosa. Demikian dan saya yang aku lupa dihada astagfirullahaladzim wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.